ketika kita lihat dari jalur utama jalan raya, itu kan terlihat rapat, hijau lah. Tapi di balik itu loh, seperti kita tuh ditipu dengan hijaunya di depan, ternyata di belakangnya kok gundul kayak gitu kan. Semenjak ada pengolahan lahan hutan secara ilegal ya khususnya, itu kerap terjadi banjir bandang itu yang merugikan para petani karena lahannya itu tergerus air bah dari atas, wilayah atas yang ke bawah, dan warga sini jadi korbannya. Ya sedih ya, terutama meskipun saya tidak punya lahan pertanian khususnya, tapi kan warga sini yang punya lahan di wilayah bawah kan, itu sudah mengeluarkan modal banyak. Nah, begitu sudah berharap panen hasilnya banyak, malah kena banjir kan, harapannya musnah semua Mas. Ya sedih yang jelas. Dan dari beberapa desa yang mengambil air dari wilayah hutan sini itu merasa nggak nyaman karena ketika hujan airnya tuh yang dirasa ada campuran pestisida terus pupuk kayak gitu kan. Kalau untuk hutan di Wanaraja dulu sekitar sebelum tahun 2000 itu masih seperti hutan Mas. Jadi kayunya masih besar, flora dan faunanya masih banyak. Kalau saat ini sudah sangat-sangat rusak Mas. Kalau untuk tanaman sudah berubah tanaman yang semusim, seperti wortel, bahkan ada yang menanami kentang seperti itu Mas. Kalau untuk di wilayah yang atas yang menanam itu imbasnya perekonomiannya cukup membaik Mas. Tapi untuk yang di bawahnya itu kadang kalau pas hujan ya dapat kiriman lumpur dari atas Mas. Karena di sini kan tanahnya itu kan gembur Mas. Jadi kalau pas hujan itu gampang banget istilahnya kalau di sini tuh keli, istilahnya sedimentasi Mas. Kecamatan Pakendan, Kabupaten Banjarnegara ini sering terjadi adalah longsor. Ini sudah hal biasa dan sering terjadi apabila turun hujan dengan durasi lama. Di Sungai Merawi ini belum lama ini terjadi banjir bandang. Ini yang luar biasa sehingga mengakibatkan beberapa jembatan besar yang dari kecamatan Wanayasa, Pejawaran, Pakendan ini ambruk terbawa banjir bandang. Untuk potensi longsor untuk dari berbagai daerah itu memang berbeda-beda. Tapi untuk kecamatan Pakendan, Wanayasa itu memang postur tanahnya sama, sehingga ada pergerakan-pergerakan yang memang lamban tapi pasti. Sehingga untuk saat ini kayak kemarin dengan adanya banjir bandang, beberapa wilayah untuk Pakendan, Wanayasa longsor. Dulu pernah terjadi tanah longsor dengan jumlah yang cukup banyak, sehingga pernah diadakan yang namanya itu relokasi. Relokasi dulunya itu jauh dengan sungai, dan untuk saat ini untuk jarak relokasi dengan sungai tinggal 10 meter, 12 meter. Ini jangan sampai relokasi dipindah relokasi lagi. Karena memang tanah di mana Padansari itu cukup labil ya, sehingga mudah sekali terjadi tanah longsor. Kalau yang kita lihat kan banyak enceng gondong sama kapu-kapu. Kejadian ini sudah lebih dari 2 tahun dan masyarakat sudah berusaha untuk kerja bakti membersihkan dari awal tahun 2024. 2010 itu warga Maron mulai merasa resah dengan kondisi Telaga Menjer yang saat itu jadi seperti TPA Mas. Warga sekitar buang sampahnya di sini pada saat itu. Ditambah enceng gondok yang mulai tidak terkondisi ekosistemnya, jadi hampir separuh Telaga ini waktu itu hampir dipenuhi enceng gondok. Daerah aliran Sungai Serayu kita ini kritis, rusak. Banyak faktor yang menyebabkan. Salah satunya memang lahan di hulu ini memang rawan longsor. Selain itu juga kita ada perambahan hutan dan juga praktek pertanian yang kurang ramah lingkungan. Dari banyak faktor ini menyebabkan terutama saat hujan, ini material ini masuk ke sungai, lalu mengendap di bendungan.
sehingga bendungan saat ini airnya tinggal 10%, yang 90% ini sedimen atau lumpur. Dengan kita mengatasi permasalahan di hulu, otomatis ini akan menekan resiko permasalahan bendungan maupun nanti masalah di hilir. Sehingga fokus kita adalah bagaimana melakukan upaya-upaya konservasi di daerah hulu. Dengan penanaman pohon aren ini luar biasa. Ini yang jelas tujuannya untuk memperkokoh tanah-tanah yang labil rawan longsor, Mas. Kami khususnya para peternak baik domba maupun kambing itu berusaha mencegah adanya tanah longsor dengan cara menanam tanaman pakan ternak, mungkin dari kaliandra atau indigo vera, kemudian ada juga tanaman-tanaman lain yang akarnya kuat mencengkeram tanah sehingga tanah longsor semakin kesini semakin berkurang seperti itu. Ya untuk saat ini paling ya dengan segala keterbatasan ya mungkin mengerjakan reboisasi penanaman. Semoga dengan apa yang kita tanam hari ini itu bisa menyelamatkan kita di masa depan nanti. Dan semoga alam sini tidak semakin rusak, justru harus semakin terjaga kondisi. Berkaitan dengan hutan ya itu harus menjadi hutan sebagaimana fungsinya. Udara di wilayah sini kan tetap masih sehat seperti itu, Mas, untuk kehidupan sehari. Harapannya utamanya mesti Telaga Merdeka ini bersih kembali seperti semula, jalan bersama. Pemerintah dan masyarakat terus berusaha untuk membuat Merdeka ini indah, lestari, dan nyaman. Dengan konsistensi kami menjaga melalui kegiatan Jumat Bersih, reboisasi, peduli alam lainnya, Telaga Menjer sekarang diminati, dilirik banyak wisatawan baik domestik ataupun mancanegara, juga beberapa ada yang ke sini, yang mana itu menjadi sumber pendapatan kami warga Desa Maron, khususnya Karang Taruna. Jadi secara tidak langsung memang ada efeknya, tapi berjangka, tidak instan seperti itu. Kita akan menanam di Hulu Dasrayu yang masuk di Wonosobo maupun di Banjarnegara. Dengan kolaborasi organisasi sosial, BUMN, pemerintah, maka nanti ini akan dicontoh oleh segenap masyarakat, terutama apa yang kita kampanyekan tentang konservasi jalan, ekonomi mapan, di mana pohon-pohon yang kita tanam ini memiliki fungsi ekonomi juga, seperti kopi, aren, punya nira, gula, dan lain sebagainya. Dari situ kita berharap masyarakat akan mencontoh gerakan konservasi yang membawa nilai ekonomi dan juga akan berbuat baik kepada lingkungan, yaitu lingkungan akan menjadi lebih aman.